Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kita bisa berjumpa secara online kembali di mata pelajaran IPS. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas bab 3 perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Subbab yang akan Ibu bahas mengenai kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Anak-anakku, bangsa Indonesia itu pernah dikunjungi oleh negara-negara barat atau negara-negara Eropa. Salah satu latar belakangnya itu yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Jadi Indonesia itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa barat, ya. Apa Bu daya tariknya? Indonesia itu mempunyai tanah yang subur sehingga bisa menghasilkan banyak rempah-rempah. Nah, seperti yang kalian ketahui, rempah-rempah itu banyak sekali manfaatnya, ya. Misalnya untuk obat-obatan, kemudian untuk bumbu masakan, kemudian untuk mengawetkan berbagai makanan yang lainnya. Nah, dari situlah bangsa barat atau bangsa Eropa itu menginginkan rempah-rempah yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Akhirnya mereka datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Seperti yang ada pada gambar, itu termasuk salah satu contoh rempah-rempah yang sangat diincar atau sangat dicari oleh bangsa barat, ya. Ada cengkeh, kemudian ada kemiri, dan ada pala. Tapi banyak juga rempah-rempah yang lainnya yang diincar oleh negara-negara barat. Misalnya ada merica, ya. Kemudian kopi-kopian juga itu sangat dicari oleh bangsa barat. Kemudian latar belakang yang kedua itu adanya motivasi 3G, yakni gold, gospel, dan glory. Gold itu artinya emas yang identik dengan kekayaan. Jadi bangsa barat datang ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan. Dari mana? Dari rempah-rempah yang dihasilkan yang nantinya akan dijual kembali oleh negara-negara barat tersebut ke beberapa negara-negara yang lainnya. Yang kedua, ini gospel. Gospel itu artinya menyebarluaskan ajaran agama Nasrani. Yang kalau kita ketahui sekarang itu agama Kristen, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu glory, artinya kejayaan bangsa. Jadi ketika bangsa barat datang ke Indonesia, ketika mencari kekayaan, kemudian sudah bisa menyebarluaskan ajaran agama Nasrani. Nah, kemudian mereka itu merasa bahwa mereka itu sudah mendapatkan kejayaan, ya. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga ini revolusi industri, di mana arti dari revolusi industri ini pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia atau hewan berubah menjadi tenaga mesin. Kalau dulu contohnya ketika membajak sawah. Ketika membajak sawah itu orang-orang atau petani menggunakan hewan kerbau, ya, bantuan hewan kerbau karena tenaganya sangat kuat. Tapi kalau di zaman sekarang ketika sudah adanya revolusi industri, petani membajak sawah itu menggunakan tenaga mesin yang dinamakan traktor. Atau misalkan ketika zaman dulu ibu-ibu membuat kue itu mengaduk adonan kuenya itu hanya menggunakan tangan saja. Tapi di zaman sekarang ketika sudah ada revolusi industri, ketika membuat kue, mengaduk adonan kue itu menggunakan mixer, ya. Itu termasuk contoh dari revolusi industri. Nah, anak-anakku, bangsa barat datang ke Indonesia itu tadi salah satunya untuk mencari rempah-rempah. Tapi ada juga tujuan yang lainnya, menjadi penguasa di negara Indonesia, ya. Artinya mereka mencari kekuasaan di negara Indonesia. Ketika mereka berkuasa di Indonesia, tentu saja banyak ada yang namanya penjajahan. Nah, dalam penjajahan tersebut banyak korban-korban yang
meninggal karena secara sengaja itu dibunuh oleh bangsa barat ya. Contohnya ketika dalam pembuatan jembatan, kemudian ketika dalam pembuatan goa ya untuk melindungi tentara-tentara bangsa barat, itu rakyat Indonesia itu yang dijadikan budak. Ya, jadi mereka dipekerjakan tanpa dibayar upah, bahkan tanpa diberi makanan apapun. Ketika mereka menolak atau misalkan tenaganya sudah mulai terkuras, para tentara-tentara dari bangsa barat itu mereka menyiksa rakyat Indonesia itu sampai meninggalnya, gitu ya, sampai mati. Nah, sedangkan dalam ajaran agama Islam, ketika membunuh seseorang itu sangat tidak diperbolehkan atau sangat diharamkan. Karena apa? Tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan perkemanusiaannya gitu ya. Jangankan saling membunuh, ketika misalkan kita mencuri, ada hukum qisasnya gitu. Kalau misalkan di negara Arab itu hukum qisasnya itu berlaku gitu ya, berbeda dengan di Indonesia. Ketika seseorang mencuri maka tangannya akan dipotong gitu ya. Apalagi ketika membunuh, maka hukum qisasnya juga dia bisa saja nanti akan dihukum mati juga gitu ya anak-anakku. Nah, kedatangan bangsa barat yang pertama itu ada negara Portugis ya. Negara Portugis ini dulu sampai di Indonesia itu di Maluku tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kemudian berikutnya ada negara Inggris yang datang ke Indonesia. Negara Inggris datang ke Indonesia itu melalui perdagangan persekutuan yang dinamakan dengan EIC atau East Indian Company. Nah, EIC ini dia punya saingan dari Belanda yang biasa kita sebut VOC ya. Nah, setelah bangsa Inggris datang ke Nusantara, kemudian disusul oleh kedatangan bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda ini dulu datang ke Indonesia itu di pelabuhan Banten ya, di pelabuhan Banten. Kemudian setelah dari Banten dia menuju ke Jakarta, dan ketika sudah berada di Jakarta mendapat izin untuk membuat satu organisasi yang dinamakan VOC atau kepanjangannya ini Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Jadi pada saat itu VOC dengan EIC itu saling bersaing satu sama lain gitu ya. Bahkan dengan Perserikatan Dagang Belanda yang lainnya pun saling bersaing. Nah, itulah anak-anakku yang Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan Ibu hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.